Nah, kalau menggabungkan pemahaman ataupun indikator yang diungkapkan Allah lewat Quran surat Al-Anfal ditambah dengan percakapan sahabat Umar dan Ubay tadi itu, di sana ada kecermatan, di sana ada selektivitas, kemampuan selektivitas, dan kemudian nilai kehati-hatian dan sebagainya. Inilah makna takwa. Dengan indikator itu saya menerjemahkan takwa itu sudah lebih luas lagi. Iya, betul. Ya, saya melihat di sana sudah terkandung nilai-nilai manajerial dalam diri. Iya. Sehingga saya melihat takwa itu merupakan satu bentuk manajemen diri yang Iya. lahir dari ibadah siam tadi itu. Lebih spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi melalui Al-Quran dari segala bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari. Pada video kali ini kita hadirkan kembali seorang pakar pendidikan yang dulu pernah masuk dalam channel Mukhtalifun Alwan beberapa hari yang lalu. Nah, hari ini kita hadirkan kembali. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Wow. Alhamdulillah. Insya Allah bertambah sehat malah Bertambah sehat ya? Ramadan. Oke, berkat Ya, puasa begitu ya, insya Allah. Ustaz. Pak Selamat ya. Iya. Pak Selamat, ada beberapa pertanyaan terkait dengan puasa nih. Iya, iya. Karena nuansanya masih nuansa Ramadan nih, Pak. Iya. Kalau di awal kan Bapak pernah ya sama Hakim ya, kalau nggak salah ya Pak Iya, Selamat ya, betul. berbicara, berdialog terkait dengan puasa di awal. Bapak pernah menyimpulkan bahwasanya dalam berpuasa itu ada formulanya. Iya, iya. Begitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, hari ini saya ingin bertanyakan satu hal lagi terkait dengan Ramadan. Bapak seorang pakar pendidikan. Ya. Begitu ya, Pak ya? Ya, Pak Selamat Riyadi. ya. Bagaimana pandangan Bapak dalam menilai sebuah puasa yang kita katakan ini sudah menjelang akhir Ramadan, begitu Pak? Apakah ada formula baru atau tips-tips yang lain, atau bagaimana fenomena Bapak terkait dengan puasa ini? Itu aja. Baik, terima kasih, Sril ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih atas kesempatan dan undangan yang telah diberikan kembali. Memang waktu awal itu kita membicarakan Ramadan itu bagaimana nanti lewat Syahrul Ramadan itu unzila fihil Quran, sehingga ternyata bagaimana Al-Quran itu punya satu rumusan lewat udalinas fabainati minal huda wal furqan. Nah, sekarang saya kelihatannya ditagih lagi nih gitu. Iya. Dari kalau dulu di awal-awal Ramadan, sekarang di akhir seperti apa gitu. Begini Bang Asril, kalau kita lihat fenomenanya lah ya dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Saya tentang puasa ini kok malah teringat sebuah lirik lagu gitu ya. Lirik lagu? Lirik lagu gitu ya. Wow. Itu ada anak bertanya pada bapaknya. Itu lagu yang sangat fenomenal itu. Buat apa berlapar-lapar puasa? Berlapar-lapar puasa. Iya. Itu menjadi penting lirik lagu tersebut, manakala dikaitkan dengan satu fakta atau fenomena yang ada dalam kehidupan berpuasa secara kenyataan gitu. Oke. Ini lagu tadi bukan menjadi acuan nih kan Pak? Enggak, saya hanya teringat saja, saya kaitkan dengan kenyataan yang ada. Karena kenyataan yang ada dalam kehidupan keseharian itu, selama bulan Ramadan itu saya coba jalan di beberapa sudut kota Medan itu, saya kok malah teringat dan terungkap, kok siang puasa malam jadi puasi. Siang puasa, malam jadi puasi. Malam jadi puasi. Wah. Ya, ini begini, ajang balas dendam jadinya gitu ya? Ya, bisa dikatakan demikian. Karena apa? Karena memang yang katakanlah
Kalau istilah kita di Medan itu bukaan itu, Iya. baik itu buka sendiri di keluarga maupun sampai kepada buka bersama, Mm-mm. itu kita lihat memang ya seperti itu manajemennya. Oke. Kalau bisa segala bentuk makanan, Jenis makanan jenis ada di makanan situ ya, ada di di meja. situ, Terhidang ya semuanya. terhidang, ya. Sehingga kalau bisa itu kita lahap gitu. Meskipun di situ bukan nggak punya nilai, nanti ada juga gitu. Tapi kesannya seperti itu. Nah, inilah yang terjadi, yang terlihat dalam fenomena kehidupan bermasyarakat selama berbulan puasa ini, Oke. yang terlihat, dan ini nggak cuma sekarang. Iya. Dulu saya ingat kali kalaupun waktu anak-anak gitu ya, ya memang seperti itu. Iya betul. Tapi sudah sekian puluh tahun kok masih seperti itu. Gitu. Artinya kita melihat seperti ini, sekarang Ya, terlihat lagi. masih seperti itu, belum ada beberapa perubahan. Apakah ini termasuk dalam kultural atau memang sudah secara global seperti ini? Ya banyak faktor yang bisa menyebabkan seperti itu. Saya pernah secara survei kecil-kecilan di beberapa ibu-ibu. Ya. Umumnya ya karena kasihan kepada anaknya, khususnya keluarganya, dan bisa tetap menjaga kesehatan dan lain dengan berbagai motivasi gitu. Jadi sehingga saya melihat itu, kalau memang seperti ini, ada satu pertanyaan, manfaatnya apa ya selama 1 bulan penuh itu? Ya. Saya tidak menyoal kalau manfaat secara individual ya. Ya. Kalau secara individual, secara tekstual, tentu dengan ibadah Ramadan itu, baik itu bulan puasa, sholat dan sebagainya itu, tentu ada nilai kebaikan, nilai ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah, kalau memang kita ikhlas melaksanakannya dan bermotivasi iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana dengan dimensi sosialnya, dimensi ibadah secara sosialnya itu seperti apa. Ya. Nah itu yang kadang-kadang mengusik pemikiran saya gitu. Dan tentu ini teringat dan terkait pula dengan satu di antara hadis Rasulullah ya, dari Ibnu Umar itu ya. Dikaitkan itu yang sangat fenomenal, dikaitkan dengan Bukhari Muslim itu. Bunyal Islamu ala khamsin. Betul. Ya. Saya dengar. Ya, Bunyal Islamu ala khamsin itu telah dibangun Islam atas 5 sendi, 5 dasar. 5 dasar. Jadi kalimatnya itu kalau kita lihat telah dengan katakanlah dengan kaidah bahasa Arab itu kan sudah dalam bentuk past tense itu ya. Iya. Bunyal Islamu dalam bentuk fi'il madi. Artinya Rasulullah itu ngomong udah kerja. Nah, kalau saya melihat konteksnya itu bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah, ya kan? Wal hijju wa shaumi Ramadan. Ya, ada 5 sendi. Artinya dengan 5 pilar ini Rasulullah mengungkap itu berarti dia sudah melihat sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah terbangun. Karena bentuknya itu fi'il madi atau dalam bentuk past tense. Sudah dibangun Islam ini atas 5 pilar. Artinya ini sudah menjadi bukti. Sudah menjadi bukti. Islam itu terbangun atas 5 ini. 5 sendi. Satu di antara sendi atau pilarnya itu ya siam. Satu di antaranya. Jadi bagaimana kita memaknai siam ini gitu ya. Tentu kalau di akhir-akhir ini, kalau dikatakanlah ini di akhir Ramadan merupakan satu momen untuk evaluasi dari sekian lama yang hampir ini sudah sepertiga sudah lewat, 2/3 sudah lewat, sepertiga akhir kita ya. Ini kita sudah bisa mulai mengevaluasi, bisa mulai tafakur, bisa mulai duduk berdiam kita atas ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, saya coba ke belakang lewat surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya kan itu takwa. Iya. Takwa, betul. Cuman hari ini tentu dalam rangka evaluasi ini kita tentu menangkap takwa ini indikatornya apa sih? Karena kalau tidak ada indikatornya kan kita susah mengukurnya. Betul. Nah, gitu. Oleh sebab itu menangkap dan mencoba menyimak apa indikatornya itu saya coba pertama itu dari surah Al-Quran, surah Al-Anfal. Iya, ayat 29. Allah memberikan petunjuknya kepada kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang tadi dipanggil untuk siam, yang tadi dipanggil untuk puasa, sekarang dihimbau lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Kalau engkau betullah takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kepada kita semua furqana. Furqanan. Iya, furqan. Ya. Jadi apa itu furqan? Diterjemahkan secara umum adalah pembeda. Namun kalau kami ataupun saya mencoba menerjemahkan furqan itu adalah kemampuan seseorang untuk memilih dan memilah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang bermanfaat, yang mana yang sia-sia. Nah, inilah furqan. Kalau dengan istilah lain itu semacam selectivity power. Wow. Ya. Artinya sebuah energi, sebuah power untuk mampu memilih dan memilah, mampu menseleksi. Mampu menseleksi. Ya, itulah takwa. Ya. Nah, itu satu. Dan kemudian ada lagi, kalau saya lihat itu, pernah saya baca itu dari kisah sahabat Umar Ibnu Khattab. Ya, Umar Ibnu Khattab waktu dia berbincang-bincang dengan sahabat Rasulullah yang lain, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, sahabat Rasul Umar bin Khattab ini nanya lah kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, kau ngerti nggak apa yang dimaksud dengan takwa? Atau apalah pendapatmu tentang takwa itu, pengertian takwa itu? Ubay belum menjawab, tapi malah nanya. Gitu. Balik nanya? Balik nanya. Oke. Ya. Umar, kamu pernah nggak berjalan di suatu jalan, ruas jalan, yang ruas jalan itu penuh onak dan duri? Oke, ya. Oke. Saya pernah dengar ini. Iya. Ya, pernah. Ya, seperti apa kamu melewati jalan tersebut sehingga sampai ke, katakanlah, ke seberang? Ya, tentu dalam rangka untuk menyeberangi jalan yang penuh onak dan duri itu, saya penuh dengan kehati-hatian. Iya. Ya, bagaimana berhati-hati supaya sampai ke seberang jalan dengan tidak tertusuk onak dan duri. Oke. Nah, jawaban Ubay, ya itulah takwa. Wah, seperti itu. Jadi seperti itulah Ubay menerjemahkan apa itu takwa. Yaitu kehati-hatian. Kehati-hatian. Kecermatan, supaya kita bisa memilah dan memilih jalan-jalan tadi sehingga tidak tertusuk duri. Nah, kalau menggabungkan pemahaman ataupun indikator yang diungkapkan Allah lewat Quran surat Al-Anfal ditambah dengan percakapan sahabat Umar dan Ubay tadi itu, di sana ada kecermatan, di sana ada selektivitas, kemampuan selektivitas, dan kemudian nilai kehati-hatian dan sebagainya. Inilah makna takwa. Dengan indikator itu saya menerjemahkan takwa itu sudah lebih luas lagi. Iya, betul. Ya. Saya melihat di sana sudah terkandung nilai-nilai manajerial dalam diri. Ya. Sehingga saya melihat takwa itu merupakan satu bentuk manajemen diri yang lahir dari ibadah siam tadi itu. Lebih spesifik maknanya. Iya. Lebih jelas. Iya. Jadi kalau memang punya manajemen diri, tentu baru akan sangat bermanfaat lah buat bunyal Islam tadi. Oke. Buat membangun Islam. Iya, mulai nyambung saya, Pak. Iya. Kaitannya antara saum tadi dengan bunyal Islam. Iya. Saya ambil contoh gini, Mas Asril. Ya. Mungkin sudah berumah tangga. Iya, betul. Ya, sudah berkeluarga. Dulu kita katakanlah waktu lajang misalnya, kita udah sekolah, sudah tamat, mungkin sudah kerja. Iya. Ya, sehingga punya pekerjaan dan punya penghasilan. Ya, tentu tinggal mencari pasangan. Pasti, Pak. Nah, dalam mencari pasangan ini, walaupun kita sudah punya modal, kemampuan, dan kemudian pembiayaan, kalau kita tidak mampu memilih dan memilah mana yang cocok pasangan untuk kita, disesuaikan dengan latar belakang dan karakter kita. Oke, betul. Maka kami yakin modal yang ada tadi ini, tanpa selektivitas yang tinggi, tanpa manajemen yang baik,
tanpa manajerial yang perlu diterapkan, saya kira nanti kita akan memilih pasangan itu bisa jadi ya salah pilih lah gitu. Ya. Ini yang menyebabkan banyaknya KDRT itu ya, Pak? Iya, banyak terjadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Karena tidak ada kecocokan tadi itu ya. Tidak ada cocokan. Karena apa? Salah memilih. Kekurang mampuan dalam hal manajerial, tingkat kehati-hatian, maupun tingkat perhitungan. Ya. Saya kira dan kecermatan serta keakuratan, saya kira kita nggak akan mampu, nggak akan baik untuk mewujudkan sebuah bangunan rumah tangga yang kita idamkan. Ya. Pada umumnya kita kan mau tuh rumah tangga yang harmonis gitu. Iya. Kalau orang-orang bilang kan sakinah, mawadah, warahmah. Iya. Yang kita inginkan seperti itu begitu. Betul. Kan. Tapi ketika kita tidak punya power seperti itu yang untuk memilih dan memilih, wah ini iya. Berbahaya nih apa? Ya, tentu. Fatal. Iya. Artinya nanti bisa berdampak dalam rencana membangun rumah tangga ataupun membangun keluarga tadi itu, ya kalaupun dia baik mungkin tidak terlalu bertahan lama dan sebagainya, sehingga tingkat manajerial dalam diri dan yang wujudnya dalam keluarga tadi itu sangat-sangat kita butuhkan. Nah itulah daya pilih dan pilah tadi. Daya pilih dan pilih. Iya. Okay. Sehingga kalau memang demikian, dari manajemen diri tadi itu sangat dibutuhkan di dalam membuat perencanaan, dalam pelaksanaan dari sebuah rumah tangga, dari sebuah bangunan, baik itu bangunan masyarakat maupun bangunan sosial lainnya. Oke. Perlu satu manajemen kehati-hatian yang itu ada di dalam konsep takwa tadi. Konsep takwa. Iya. Oke. Terkait dengan furqonan, Pak. Saya memahaminya seperti ini, Pak. Furqonan yang tadi. Apakah furqonan ini menjadi pembeda antara orang yang berpuasa tanpa menggunakan takwa tadi dengan orang-orang yang menggunakan takwa? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Kemudian hasilnya nanti menjadi pembeda. Aku dengan mereka beda kualitas puasanya tadi. Apakah bisa seperti itu, Pak? Maafkan. Nah, kalau kita lihat itu proses akan menentukan hasil. Iya. Ya, jadi artinya kita tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga harus berorientasi pada proses. Nah, takwa kalau kita lihat dari beberapa ayat yang ada, itu sebetulnya bukanlah dihasilkan oleh siam saja, tidak. Siam itu satu di antara. Satu di antaranya. Instrumen ataupun katakanlah petunjuk Allah untuk melahirkan sebuah ketakwaan. Tapi lewat kitab juga ada, nanti ada itu ya, tadabbur kitab juga bisa melahirkan takwa seperti itu. Tetapi secara khusus kita kaitkan dengan bunyal Islam ini, dengan siam ini, dari itu adalah cara. Karena ya bisa Bang Asri bayangkan saja, selama 1 bulan kita terjadi sedikit perubahan dalam perilaku kehidupan. Iya, betul. Yang mungkin kita bangunnya katakanlah subuh, ini terpaksa sedikit sebelum subuh. Sebelum subuh, betul. Ya. Jadi di sini akan ada beberapa perubahan-perubahan perilaku yang tanpa disadari itu nanti bisa menjadi sebuah habit atau kebiasaan dan bahkan bisa melahirkan satu karakter tersendiri. Satu karakter yang baru. Karakter sendiri. Ya. Artinya karakter tadi itu yang kita harapkan tentu adalah manajemen diri tadi itu. Ya, bahkan enak nanti kita kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti di luar Ramadan pun diharapkan ya seperti itu. Nah, jadi kalau di luar Ramadan pun kita mentadarusi ayat, mentadaburi ayat, mentadarusi Al-Quran, seyogianya di luar Ramadan juga akan seperti itu. Oke, karena sudah menjadi hal yang biasa di Ramadan tadi ya. Dan menjadi kebiasaan atau habit. Habit. Iya. Jadi sehingga dengan demikian wajarlah ungkapan Rasulullah lagi lewat hadisnya tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Siapa saja yang menegakkan siam, melaksanakan siam di bulan Ramadan, yang bermotivasikan iman, wahtisaban, dan penuh perhitungan. Nah, jadi nggak cuma siam saja yang bermotivasi iman, tapi juga harus punya perhitungan. Maka untuk orang ini akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan beri ampunan. Ya. Allah akan hapus segala kesalahan ataupun dosa tadi itu. Ya. Apa-apa yang sudah menjadi dosa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang sudah menjadi dosa-dosa atau kesalahan bagi dia. Sehingga nanti diharapkan akan menjadi makhluk baru,
atau menjadi setidaknya karakter baru, sehingga dengan bulan yang baru nanti bermodalkan modal yang baru tadi itu, bahkan bermodalkan manajemen yang baru, kita Ya, ubah kehidupan untuk tahun ke depan. tentu saja yang lebih baik lagi gitu ya, Pak. Iya, Oke. Ada tinjauan lagi, Pak, ya, terkait dengan puasa tadi? ya benar. Jadi artinya pesan apa yang ingin dibawa? Saya hanya ingin menyampaikan bagaimana secara gradual ya, secara bertingkat, secara perlahan, bagaimana kita memaknai ibadah khassah tadi itu, ya, yang secara kita maknai secara individual dan tekstual, sedikit kita tambah, kita anjakkan, ya, kita fokuskan menjadi ibadah-ibadah yang bernilai sosial. Artinya sesuatu yang hidup dalam diri kita, hasil perolehan ibadah secara khusus tadi itu, bagaimana mampu melahirkan kehidupan ataupun secara kontekstual dalam masyarakat. Oke, Ya, jadi tidak hanya bernilai tekstual tapi berkontekstual, Wah, bernilai masyarakat, sehingga sesuatu yang hidup mampu menciptakan kehidupan yang baru. Gitu. luar biasa. Ya. Ada pesan lagi, Pak? Saya kira itu yang menjadi pesan kita bersama. Mudah-mudahan lewat Syam Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, kita akhirnya nanti insya Allah setidaknya menjadi makhluk yang baru, ya, diampuni dosanya, kita kembali kepada fitrah, ya, sebagai ungkapan Rasulullah itu, kita baru fitrah sefitrah-fitrahnya baru keluar bagaimana dari rahim ibunya. Ya. Mungkin itu saja, Pak. Saya kira pesan untuk kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Pak Selamat. Dialognya yang sangat luar biasa ini. Ini menambah wawasan saya. Bagaimana cara memahami Syam ini dari sisi pendidikan. Begitu, Pak Selamat. Ini satu hal yang baru. Buat pemirsa juga, ini merupakan satu hal yang baru. Pada momen kali ini kita menarik puasa ataupun Syam dari dunia pendidikan, dari seorang pakar pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Mungkin itu saja video kita pada kali ini. Saya akhiri dengan binasrih minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.